Soccer Mania, kembali lagi di Soccer Angels News. Kami akan selalu hadir menyajikan berita bola terbaru spesial untuk kamu. Barcelona lolos ke babak perempat final Copa del Rey usai mengalahkan klub kasta ketiga Liga Spanyol Unionistas 3-1 di Stadion Reina Sofia. Tuan rumah mengejutkan Barcelona dengan unggul lebih dulu melalui gol tendangan voli Faro Gomez. Pada menit ke-44, Unionistas kembali memberikan ancaman serius kepada Barcelona tetapi bisa ditepis. Namun, kegagalan Unionistas memanfaatkan peluang di pertahanan Barcelona itu berujung serangan balik dari Blaugrana dan berbuah gol penyeimbang melalui Ferran Torres. Barcelona berbalik unggul atas Unionistas pada menit ke-69 melalui gol spektakuler Jules Koundé. Barcelona menambah keunggulan berkat gol Alejandro Balde pada menit ke-73. Kemudian, Atletico Madrid sukses membungkam Real Madrid dengan skor 4-2 lewat babak extra time dalam laga babak 16 besar Copa del Rey 2023-2024 yang digelar di Metropolitano. Real Madrid sejatinya lebih mendominasi di awal babak pertama. Sayang, peluang emas lewat aksi Jude Bellingham pada menit ke-11 masih digagalkan mistar gawang. Alih-alih memimpin, Real Madrid justru harus tertinggal setelah Lino mencetak gol pada menit ke-39. Real Madrid sukses menyamakan skor menjadi 1-1. Tendangan bebas Luka Modric coba dihalau Jan Oblak, tetapi bola justru masuk ke gawangnya sendiri. Kembali dari kamar ganti, Morata membawa Atletico kembali unggul pada menit ke-57. Memanfaatkan miskomunikasi Rudiger dan Endri Lunin, Morata sukses mencocor bola menjadi gol. Menit ke-80, Carlo Ancelotti memasukkan Joselu. Keputusan ini pun terbukti jitu. Hanya 2 menit usai masuk lapangan, Joselu sukses mencetak gol lewat sundulan meneruskan crossing Bellingham. Tak ada gol tambahan di sisa waktu. Skor imbang 2-2 membuat pertandingan harus dilanjutkan ke babak extra time. Memasuki babak extra time, Atletico dan Real masih sama-sama bermain ofensif. Sejumlah peluang berbahaya diciptakan kedua tim, tetapi belum ada yang berbuah gol. Atletico akhirnya berhasil kembali memimpin lewat gol Griezmann pada menit ke-100. Aksi soloran luar biasa Griezmann dari sisi kanan diakhiri dengan tembakan keras. Alih-alih menyamakan skor, Real Madrid justru semakin tertinggal setelah Riquelme membobol gawang Lunin setelah meneruskan assist Memphis Depay. Napoli sukses mengandaskan Fiorentina dengan skor telak 3-0 dalam laga semifinal Supercoppa Italiana 2023 yang digelar di Al Awal Park, Riyadh. Napoli membuka keunggulan di menit ke-22 lewat gol yang dicetak Giovanni Simeone. Menit ke-44, Fiorentina mendapat penalti usai Mario Rui melakukan pelanggaran di kotak terlarang. Sayang, eksekusi penalti yang dilakukan Jonathan Ikone hanya melambung di atas mistar. Memasuki babak kedua, laga masih berjalan cukup seimbang sampai Alessio Zerbin menunjukkan kebolehannya. Hanya 2 menit usai masuk lapangan, Zerbin mencetak 2 gol beruntun di menit ke-84 dan 86 yang membuat skor 3-0 menjadi hasil akhir laga ini. Berkat hasil ini, Napoli pun berhak melaju ke partai final untuk menghadapi pemenang laga semifinal lainnya yang mempertemukan Inter Milan versus Lazio. Pantai Gading yang berstatus tuan rumah harus menyerah dengan skor 0-1 kala menghadapi Nigeria dalam laga Grup A Piala Afrika 2023. Kemenangan Nigeria atas Pantai Gading ditentukan oleh eksekusi penalti William Troost Ekong di menit ke-55. Berkat hasil ini, Nigeria pun kini menduduki peringkat 2 klasemen Grup A dengan poin 4 dari 2 laga. Di match lain, Mesir dan Ghana harus puas berbagi poin usai bermain imbang 2-2 dalam laga kedua Grup B Piala Afrika 2023 yang dihelat di Felix Houphouët Boigny Stadium. Memasuki akhir babak pertama, Mesir mendapat pukulan telak setelah sang bintang Mohamed Salah mengalami cedera hamstring dan tidak bisa melanjutkan pertandingan. Hanya 2 menit kemudian, tepatnya di menit ketiga masa injury time babak pertama, gawang Mesir kebobolan akibat gol yang dicetak bintang West Ham, Mohamed Kudus. Kembali dari kamar ganti, Omar Marmoush membawa Mesir menyamakan skor pada menit ke-69. Namun 2 menit berselang, Kudus kembali mencetak gol dan membuat Ghana unggul 2-1. Skor ini hanya bertahan 3 menit setelah Mostafa Mohamed sukses membobol gawang Ghana. Skor 2-2 pun bertahan hingga laga berakhir.
Berkat hasil ini, Mesir pun lagi-lagi gagal meraih kemenangan dan kini menduduki peringkat 2 klasemen grup B dengan poin 2 dari 2 laga. Pada menit ke-23 pertandingan Piala Asia antara Lebanon dan China Rabu kemarin, Khalil Kamis secara tak sengaja menendang wajah Dai Waisun saat berusaha menyapu bola. Bek Lebanon itu memang sukses membuang bola keluar lapangan, tetapi kaki kirinya mendarat di wajah Sun. Bintang China itu pun sontak meminta wasit menghukumnya, tapi sang pengadil secara mengejutkan melanjutkan pertandingan tanpa mengeluarkan kartu. Bahkan peninjauan VAR memutuskan bahwa Qasim tak bersalah. Palestina menahan Uni Emirat Arab dalam lanjutan pertandingan grup C Piala Asia 2023 di Stadion Al Janoub dengan skor akhir 1-1. Uni Emirat Arab unggul lebih dulu pada menit ke-23 melalui gol sundulan Sultan Adil. Pada menit ke-34, striker Palestina Odai Dabak ditarik bek Khalifa Al-Hamadi. Usai meninjau VAR, wasit akhirnya memberikan penalti untuk Palestina. Tidak saja memberikan penalti, Al-Ali juga mengeluarkan kartu merah langsung untuk Al-Hamadi. Akan tetapi, Tamer Seyam yang menjadi eksekutor penalti menyia-nyiakan kesempatan Palestina menyamakan kedudukan. Palestina akhirnya mampu menyeimbangkan kedudukan melalui gol bunuh diri Bader Nasser menit ke-50. Kemudian Suriah kalah dari Australia pada laga kedua fase grup Piala Asia di Stadion Jassim bin Hamad, Doha, Qatar dengan skor tipis 1-0. Serangan bertubi-tubi yang dilakukan Australia menghasilkan sebuah gol yang tercipta pada menit ke-59 melalui gelandang Jackson Irvine. Pada menit ke-68, sepakan jarak jauh Mualat Al-Ajan membuat tembakan yang menuju ke gawang. Kiper Australia Matthew Ryan nyaris melakukan kesalahan, beruntung tangkapan yang tak sempurna kemudian dibayar dengan refleks yang sigap. Dengan hasil kemenangan tersebut, maka Australia lolos ke babak 16 besar. Uzbekistan meraih kemenangan perdana di Piala Asia 2023. Serigala Putih mampu mengalahkan India 3-0 di laga grup B yang berlangsung di Stadion Ahmad bin Ali. Uzbekistan mampu unggul cepat di menit keempat melalui tandukan Aboushek Faizullaev. Kemudian mereka berhasil menggandakan keunggulan melalui gol Igor Sergeyev menit 18. Uzbekistan menutup babak pertama dengan keunggulan 3 gol. Sherzod Nasrullaev mencetak gol di penghujung babak pertama. India punya kesempatan memperkecil ketinggalan, namun tembakan Rahul Kape masih menerpa tiang. PSG berencana melepas Gonçalo Ramos setelah sang pemain kesulitan beradaptasi di Parc des Princes. Sejauh ini dirinya baru mencetak 4 gol sekaligus tak menjadi pilihan utama Luis Enrique. Harga yang ditetapkan pun cukup tinggi, yakni 65 juta euro. Patut ditunggu keputusan apa yang akan diambil Gonçalo Ramos terkait masa depannya. Kabar terakhir menyebutkan bahwa Arsenal juga berencana merekrut dengan status pinjaman sebelum bursa transfer Januari resmi ditutup. Steven Gerrard telah menyetujui perpanjangan kontrak 2 tahun sebagai pelatih kepala Al-Ittifaq. Setelah awal yang menjanjikan, tim asuhan Gerrard mengalami performa buruk dan tanpa kemenangan sejak Oktober. Namun pimpinan klub bertekad untuk melihat Gerrard sukses dan akan memberikan dana kepada pelatih berusia 43 tahun itu untuk memperkuat skuadnya. Menurut The Sun, Gerrard adalah manajer dengan bayaran tertinggi keempat di dunia dengan gaji 15,2 juta pound sterling per tahun. Jordan Henderson akhirnya resmi bergabung dengan Ajax pada Kamis malam waktu setempat, menandatangani kontrak berdurasi 2,5 tahun dengan klub raksasa Belanda tersebut. Transfer ini terjadi hanya 6 bulan setelah mantan kapten Liverpool ini secara kontroversial pindah ke Arab Saudi. Pemain berusia 33 tahun itu pilih angkat kaki dari Arab Saudi disebabkan sang pemain ingin mengamankan tempat di skuad timnas Inggris di ajang Euro 2024 mendatang. Henderson adalah nama besar pertama yang meninggalkan tim Liga Pro Saudi dan kepergiannya yang tergesa-gesa berpotensi menjadi hal yang cukup memalukan bagi negara tersebut setelah mereka menghabiskan sekitar 750 juta pound sterling pada musim panas lalu untuk merekrut banyak nama besar ke Timur Tengah. Dalam konferensi persnya baru-baru ini, Xavi memastikan timnya tidak akan belanja pemain baru di bursa transfer Januari 2024 ini. Xavi menyebut bahwa situasi Barcelona ini memang tidak ideal. Namun ia memastikan timnya tidak akan menyerah dengan keadaan dan akan mencoba untuk bangkit.
Barcelona sendiri mendapatkan tambahan tenaga di musim dingin ini. Striker yang mereka rekrut di musim panas kemarin, Vitor Roque, sudah bergabung dengan tim mereka dari Atletico Paranaense. Baru beberapa hari Jadon Sancho resmi dipinjam Dortmund, dampaknya sudah terasa. Salah satunya di sektor bisnis karena jersinya laris manis. Dilaporkan media Jerman Bild, Dortmund kini sudah menjual lebih dari 5.000 jersey Jadon Sancho. Dari hasil penjualan itu, Dortmund dan pabrikan jersey ditaksir mengantongi pendapatan 500.000 euro atau sekitar 8,5 miliar rupiah. Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Timnas Vietnam pada matchday kedua grup D Piala Asia 2023 di Stadion Abdullah bin Nasser bin Khalifa. Pada matchday pertama, Indonesia dan Vietnam menelan kekalahan. Hasil itu membuat kedua tim harus menang untuk membuka peluang lolos ke 16 besar. Indonesia dan Vietnam cukup sering berjumpa pada level ASEAN. Saat ini rekor pertemuan berpihak pada Vietnam. Pada 5 laga terakhir, Vietnam tidak pernah kalah dan 3 kali menang. Vietnam juga hanya sekali kebobolan. Guna menghadapi Vietnam di laga kedua nanti, salah satu kekurangan paling mencolok adalah ketajaman lini serang. Sekian berita bola hari ini, saksikan berita bola selanjutnya hanya di Soccer Angels News. Dadah!